Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Guru Maca. Di video yang singkat ini kami ingin membuat suatu narasi atau gagasan yang berkaitan dengan topik keislaman. Nah, kita tahu dalam Islam itu apabila kita ingin mengamalkan atau melakukan suatu perbuatan, maka tentu akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ditemukan di Al-Quran secara spesifik ataupun dalam hadis secara spesifik, maka umat Islam akan kembali kepada ucapan para ulama. Ya, kalau dalam urusan fikih umumnya itu kembali kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal. Secara umum seperti itu. Kalau misalnya tidak ditemukan dalam mazhab atau ucapan empat imam ini, maka ulama kontemporer itu akan melakukan yang namanya ijtihad, ya, ijtihad untuk menjawab problematika kontemporer yang terjadi. Namun tentu sekalipun perkara itu perkara yang baru dalam agama, tapi rujukannya atau landasan utamanya itu tetap kembali kepada Al-Quran ataupun hadis, ataupun kaidah-kaidah fikih ataupun kaidah usul fikih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama klasik. Nah, di video kali ini saya ingin sekadar untuk menawarkan saja sebuah gagasan mengenai ada beberapa aspek dalam agama kita yang sepertinya perlu untuk ditinjau kembali dari segi fikihnya. Apa itu? Yang pertama adalah persoalan sholat jamak kasar. Kita tahu bersama bahwasanya persoalan sholat jamak dan sholat kasar ini, atau menjamak sholat dan mengkasar sholat ini, adalah syariat yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi itu pernah melaksanakan sholat dalam keadaan jamak, ya, jadi beliau menjamak, menggabungkan dua sholat di satu waktu. Dan kadang juga beliau mengkasar sholatnya, dari 4 rakaat beliau ringkas menjadi 2 rakaat. Nah, ini ada dalilnya. Artinya jamak dan kasar itu boleh, ya. Bahkan di sebagian kondisi itu sangat dianjurkan. Nah, namun ulama merinci, ya, jika sebuah perjalanan, jadi gini, ketika kita ingin mengkasar sholat, syaratnya itu adalah kita sedang melakukan yang namanya perjalanan. Nah, perjalanan yang dilakukan ini memiliki masafah tertentu, ada jarak tertentunya. Kalau sebagian pendapat itu ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 100 km. Ya, bahkan ulama seperti Ibnu Taimiyah itu dia tidak menentukan jarak. Yang penting dia kembali kepada kebiasaan. Apabila seseorang itu tidak terbiasa melakukan perjalanan yang jauh, misalkan 50 km, kemudian suatu waktu dia melakukan perjalanan 50 km, maka dia sudah bisa mengkasar sholatnya, karena patokannya adalah kebiasaan, ya. Ada juga ulama yang berpandangan bahwasanya ya dari jarak 12 km pun boleh-boleh saja, ya, karena dulu Nabi pernah juga melakukan hal demikian, ya, waktu beliau dari Madinah ke Zulhulaifah kalau kami tidak salah, dan itu jaraknya cuma 12 km, ya. Di Madinah beliau melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, sesampainya di Zulhulaifah beliau melaksanakan sholat asar 2 rakaat, padahal jaraknya itu cuma 12 km. Nah, ini ulama berbeda pandangan mengenai jaraknya, jarak dibolehkannya mengkasar sholat gitu. Nah, tapi kita tidak bahas itu. Yang ingin saya bahas adalah ada pandangan ulama lain bahwasanya seseorang itu, perjalanan yang membolehkan seseorang untuk mengkasar sholat adalah perjalanan yang tidak ada maksiat atau tidak bertujuan maksiat. Jadi kalau misalnya saya safar untuk misalkan pergi ke sebuah kota dalam tujuan belajar atau menghadiri undangan, maka saya boleh mengkasar sholat saya, ya. Tapi kalau misalnya si fulan melaksanakan safar karena ingin bermain judi, ingin melakukan tindakan kezoliman, ya, perbuatan buruk lainnya, maka tidak dibenarkan dia untuk mengkasar sholat. Karena syarat kasar sholat itu salah satunya adalah perjalanannya itu bukan untuk bermaksiat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya seseorang itu melaksanakan perjalanan karena liburan, ya, liburan kan
bukan maksiat. Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama itu mengatakan boleh mengkasar sholat, ya, boleh mengkasar sholat kalau liburan. Nah, disinilah yang ingin saya berikan narasi. Apakah boleh ataukah apakah memungkinkan seorang ulama itu memberikan fatwa yang baru bahwasanya jika seseorang melaksanakan perjalanan karena liburan, maka tidak disarankan untuk mengkasar sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW, sepengetahuan kami, ya ini namanya diskusi ya, sepengetahuan kami itu melaksanakan qasar itu karena tujuannya jelas, karena ada misalkan dalam peperangan karena ingin berperang, ataukah sahabat ingin menuntut studi, ya, dan lain sebagainya, ingin berdakwah. Jadi jelas tujuannya, yaitu bagaimana li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Itu melaksanakan qasar dibolehkan. Nah, kalau misalnya cuma liburan hanya sekedar jalan-jalan, ya gimana gitu kan. Qasar sholat ini kan masuk dalam kategori rukhsah, keringanan gitu. Nah, keringanan itu diberikan oleh Allah karena memang perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu ya sangat berat, karena harus berperang, ya, berjuang di jalan Allah, panas-panasan dan lain sebagainya, ya. Banyak sebab sehingga Allah memberikan keringanan agar tidak melaksanakan sholat sebagaimana biasanya, yaitu dengan mengkasar. Nah, kalau sekarang melakukan perjalanannya pakai pesawat, liburan, AC dan lain sebagainya, taat atau kelelahan yang didapatkan oleh Rasulullah di waktu itu nampaknya agak sulit dirasakan di era saat ini apabila seseorang itu pergi liburan. Jadi mungkin, ya, saran saya, ulama dalam hal ini, ulama fikih itu perlu mungkin mendialogkan kembali syarat-syarat dibolehkannya mengkasar sholat. Itu masalah yang pertama yang hendak kami ingin mintai pendapat dari para ulama. Kemudian yang kedua adalah ada ucapan dari Abdullah bin Mubarak, yaitu laulal isnadu laqala man syaa masya'ah. Kalau bukan karena sanad, seseorang akan berucap sembarangan, ya. Bahkan Muhammad bin Sirin rahimallahu taala, keduanya ini adalah tabi'in, ya, Ibnu Mubarak dan Ibnu Sirin ini tabi'in. Ibnu Sirin itu pernah mengatakan, agama ini, ilmu ini adalah agama, dan agama ini diperoleh dari sanad. Maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Artinya dalam sudut pandang ulama klasik, sanad itu sangat penting. Kenapa? Ibnu Sirin mengatakan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya, bahwasanya dulu sebelum terjadi fitnah, ya, sebelum terjadi pemalsuan dalam bidang hadis, orang tidak bertanya sanadmu mana. Tapi setelah terjadinya fitnah, maka orang-orang mulai bertanya, mana sanadmu? Ini hadis kau dapatkan dari mana? Apa riwayatnya? Dari mana riwayatnya? Dari mana sumbernya? Kata Ibnu Sirin, apabila sumbernya dari ahli hadis, maka terimalah. Tapi kalau sumbernya dari ahli bid'ah, maka tolaklah. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ternyata persoalan sanad itu belum dipikirkan oleh ulama sebelum eranya Ibnu Sirin, karena belum terjadi yang namanya fitnah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah fitnah itu terjadi? Menurut saya iya, memang fitnah terjadi. Akan tetapi, ya, persoalan sanad menurut saya sudah tidak terlalu urgen lagi. Kenapa? Karena periwayatan hadis itu sudah ditutup oleh generasinya Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan kalau ulama kontemporer seperti sekarang ini Albani, ya, kita sudah bisa dapatkan, oh hadis ini sahih, oh hadis ini palsu, oh hadis ini dhaif. Kita sebagai pembelajar tanpa harus bersanad, kita sudah bisa menentukan, oh ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tinggal merujuk kepada kitab-kitab ulama. Artinya ucapan laulal isnadu laqala man syaa itu mungkin sudah kurang relevan lagi dengan kondisi kita saat ini, gitu. Ya, tapi kalaupun kita masih ingin konsisten dengan persoalan sanad, kita tidak boleh berhenti hanya persoalan sanad saja.
Tidak boleh hanya persoalan ada jalur. Kita juga harus konsisten pada pribadinya. Ingat, beberapa ulama-ulama di abad klasik itu, mereka punya sanad akan tetapi hadisnya ditolak. Kenapa? Karena ulama itu ternyata doiful hifz, memiliki kelemahan dalam hafalan. Nah pertanyaannya sekarang, banyak orang, ya banyak kenalan kami, mereka ini ikut taklim, ikut kajian, bayar 100.000 hanya demi mendapatkan sanad, hanya mendapatkan sanad, akan tetapi sanad ini okelah tersambung kepada Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah teman saya ini adalah adil begitu sesuai dengan kriteria kesohihan hadis ya? Malamnya syuzza au yu'al, ketika hadisnya itu tidak syaz dan juga tidak illat, serta diriwayatkan oleh orang yang dobit, yarwihi adlun dobitun an mislihi. Jadi syarat hadis sahih itu adalah ketika perawinya adalah dobit, memiliki hafalan yang kuat. Pertanyaannya, orang-orang yang mempelajari sanad sekarang ini hafalannya kuat atau tidak? Kan seperti itu. Jadi persoalan sanad ini menurut saya trouble sekarang, ya maksudnya tidak seurgen di eranya Ibnu Sirin dan Ibnu Mubarak, karena memang waktu itu orang mudah memalsukan hadis. Nah sekarang ya tanpa sanad pun kita sudah bisa mendeteksi, oh hadis ini palsu, hadis ini sahih, karena ulama-ulama seperti Imam Bukhari telah membukukan hadis-hadis sahih. Jadi kita tinggal merujuk kepada kitab-kitab ini tanpa harus memiliki sanad. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ini sebenarnya nanti akan kita buatkan part yang berikutnya. Yang ketiga yang perlu difokuskan sekarang adalah ulama itu seharusnya fokus pada ranah-ranah sains juga. Jangan hanya fokus pada ranah fikih, jangan hanya fokus pada ranah akidah. Ulama sekarang itu kenapa tertinggal dibandingkan ulama-ulama pertengahan? Karena fokus ulama pertengahan itu selain pada fikih, akidah, akhlak, dan lain-lain, mereka juga fokus pada ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu sains, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Contohnya ya, saya mungkin ambil ulama yang menjadi rujukan sahabat teman-teman salafiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau itu pakar hadis, beliau itu paham fikih, ya beliau itu paham tasawuf. Akan tetapi beliau juga ternyata pakar dalam urusan obat-obatan. Ada punya buku beliau itu, beliau menulisnya di perjalanan tentang penyakit dan obatnya. Alangkah luar biasanya kecerdasan ulama-ulama dulu yang tidak hanya fokus pada agama murni, akan tetapi mereka juga fokus pada sains. Nah, ulama sekarang itu harusnya kembali mengkaji sains, khususnya ulama-ulama di Indonesia, ya. Karena ulama di Indonesia sangat jarang menurut kami yang konsis atau yang fokus pada ilmu-ilmu sains. Mungkin ini saja video kami. Insya Allah akan kami lanjutkan di video berikutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh ulama kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.